Baik, selamat pagi. Berita selanjutnya datang dari Universitas Mataram, tepatnya Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Seorang pemuda diduga kejang-kejang seusai melakukan pengembangan proyek perangkat lunak. Diduga pemuda ini stres akibat bingung akan metode apa yang akan digunakan. Berikut kami serahkan laporannya kepada reporter Bintang. Baik, pemirsa, sekarang saya sudah ada di lokasi tempat seorang pemuda di Universitas Mataram di Fakultas Teknik mengalami kejang-kejang akibat dari kebingungan akan metodologi apa yang tepat digunakan untuk pengembangan proyek-proyek terbaru. Mari kita simak sama-sama, kita langsung masuk ke rumah. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah ada di TKP, di mana seorang pemuda ini stres dan kejang-kejang akibat metode yang digunakannya. Jadi bingung apa metode yang tepat untuk digunakan di pengembangan proyek perangkat lunaknya. Permisi Mas, bisa kami wawancarai sebentar ini? Kenapa bisa sampai kejang-kejang dan stres seperti ini, Mas? Karena saya bingung, Mbak, saya mau menggunakan metode apa untuk pengembangan proyek perangkat lunak saya, Mbak. Aduh. Astaga, ini masnya sudah mati, Pak. Permisa. Maaf untuk kesalahan teknik di sini. Kita kembali lagi di berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai di penjelasan tentang Behavior Driven Development. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Saudara Puji. Prinsip dasar dari BDD adalah mendeskripsikan behavior dari sebuah sistem tanpa melibatkan penjelasan implementasinya secara rinci. Terdapat pemisah antara keduanya. Dalam pendekatan BDD, seluruh stakeholder saling berkolaborasi untuk mendeskripsikan kebutuhan pengguna dan kebutuhan fungsional sistem yang dituliskan melalui fitur file. Deskripsi yang ada dalam fitur file berperan sebagai tes logik yang kemudian akan menjadi dasar bagi quality assurance atau QA dalam menuliskan tes script untuk mengimplementasikan pengujian, dan dasar bagi development dalam menuliskan implementation kode untuk membangun sistem. Perlu kita ketahui perbedaan dari TDD dan BDD. Yang pertama, pada TDD berfokus pada komponen sistem, sedangkan BDD berfokus kepada perilaku sistem dari spesifikasi pengguna. TDD sendiri, kasus uji ditulis dalam bahasa pemrograman, sedangkan BDD, kasus uji, ditulis dalam format sederhana yang dapat dibaca manusia. Pada TDD, memerlukan keterampilan pengkodean, sedangkan pada BDD, setiap pemangku kepentingan dapat memahami kasus uji terlepas dari pengetahuan teknis mereka. Kita mungkin sudah cukup sering mendengar istilah Test Driven Development. TDD merupakan proses software development yang menerapkan penulisan test case sebelum pengembangan menuliskan production code. Proses TDD sendiri berfokus kepada komponen-komponen dalam sistem, dan test case ditulis dalam bahasa pemrograman. Serupa dan test driven development, behavior driven development adalah cabang dari test driven development. Behavior driven development juga menerapkan konsep test first, namun dengan fokus yang berbeda. Dalam BDD test, tim pengembangan akan menuliskan sebagaimana skenario menjelaskan behavior sistem dari perspektif pengguna. Skenario ditulis menggunakan format bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh stakeholder dalam pengembangan sistem. Oke, selanjutnya yaitu why. Mengapa kita menggunakan metode BDD atau Behavior Driven Development, di mana keuntungan dari BDD ini sendiri adalah lebih berinteraksi dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi sistem yang dibuat agar sesuai dengan keinginan customer. Jadi
kita bisa lihat bahwa penjelasan ini sudah sangat jelas ya, yang pertama. Yang kedua adalah jika suatu function berubah, tidak perlu dilakukan tes lagi selama fungsi tersebut tidak mengubah hasil akhirnya. Jadi nggak usah kita kembali lagi mengecek, sangat membuang waktu selama itu tidak berdampak negatif untuk pengembangan, ya bisa langsung lanjut aja tanpa membuang waktu. Selanjutnya adalah behavior test, dapat dilakukan dengan software apapun yang mirip berbeda dengan unit test. Oke, selanjutnya itu juga ada keuntungannya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Di sini sangat ditekankan komunikasi. Karena komunikasi sangat baik antara ketika kita sebuah pengembangan ya, biar kita bisa tahu nah keinginan dari customer kita tuh seperti apa, kayak gitu. Yang selanjutnya itu mengimplementasikan sistem yang mengutamakan penggunaan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya juga test report yang mudah dipahami. Ketika sesuatu yang bagus, pastinya harus mudah dipahami. Yang selanjutnya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Jadi di sini dia hampir mirip dia menggunakan akil ya, jadi hampir mirip kayak akil, menggunakan akil, di mana yang kita ketahui bahwa metode akil itu dia memiliki keuntungan menambah produktivitas tim, menambah kualitas dari perangkat lunak, menambah kepuasan dari klien, menghemat biaya. Nah, itu kan sangat bagus sekali dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Nah, makanya itu kami menggunakan BDD atau Behavior Driven Development. Sekarang saya akan menjelaskan tentang when-nya nih. Sistem nih kapan gitu buat digunain gitu kan. Ya, terus menentukan sistem when itu menentukan user stories, menjalankan kebutuhan pengguna, fungsionalitas sistem. Jadi apa yang user lakukan di aplikasi itu, di sistem software itulah gitu kan, apa yang sering dia klik gitu-gitu dan lain-lain itu akan tercatat gitu. Itu akan tercatat gitu storiesnya gitu, terus menuliskan skenario nya gitu, feature files bla bla bla, terus mengimplementasikan test scriptnya ya, ada setiap step-step yang dia sering buka dan lain-lain itu kan pasti akan di test scriptnya itu ada gitu kan, bakal ada. Terus itu akan memudah ya, itu pasti bakal mempermudah kita kayak fitur ini jangan digunain gitu, intinya itu kayak dibilang itu jangan digunain dan bisa kita gunakan untuk data untuk ngembangin sistem itu biar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terus sebenarnya sih fungsionalitas kalau ON ini atau sistemnya itu bisa dibuka kapanpun. Misal kalau dia yang saya buat ini kan BMB, beasiswa miskin berprestasi gitu, dia mencari informasi tentang itu dia buka gitu, atau untuk sebagai kita untuk admin PTS-nya gitu, admin perguruan tinggi negeri swastanya gitu, kalau dia mau upload kalau dia mau ngupload file atau data-data KHS, KRS dan lain-lain itu dia buka sistemnya gitu. Itu sih mungkin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari perspektif WARE, di mana untuk pengujian perangkat lunak yang menggunakan Behavior Driven Development ini tuh digunakan agar dapat melaraskan antara komunikasi pengembang dengan stakeholder, di mana pengembang ini akan menjelaskan behavior dari sistem itu dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh pengguna. Jadi akan dilakukan pada aplikasi yang berbasis website, di mana aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan, yaitu website beasiswa miskin berprestasi yang asalnya dari Kementerian Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Untuk website ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi swasta yang khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat tentunya. Website ini digunakan mahasiswa swasta yang kurang mampu yang ingin mengajukan beasiswa, di mana software testing dilakukan pada fitur-fitur seperti login untuk mengetahui fungsi dari halaman login tersebut. Selanjutnya, selain dari fitur login ini sendiri, akan dilakukan testing pada halaman admin, di mana di halaman admin ini berisi berbagai macam fitur untuk memasukkan berkas-berkas mahasiswa, seperti contohnya kartu hasil studi dan kartu rencana studi. Itu dia untuk perspektif WARE. Terima kasih. Langsung ini udah saya aktifin Selenium IDE-nya ini, dia bisa langsung ditangkap gitu. Apa-apa yang ada di website ini masih pakai localhost sama SAMPP sih, karena masih pakai CI4 gitu, belum di hosting, makanya pakai yang localhost 888. Ya seperti kalau misalnya saya klik ini gitu kan, belum ada kemana-mana sih ini, karena Discover belum saya nggak tahu dia mau kemana.
bakal ada CSS call SM bla 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 ini dengan nama kelasnya gitu, targetnya itu. Komennya tuh klik, oke. Kemudian kalau dia sini, ini kan saya pakainya JS gitu, bukan swiper itu, dia ngeloop dan lain-lain itu. Kalau dia saya geser sini, bla bla bla, CSS swipe gitu, lain-lain dan lain-lain tuh bakal kecatat ya ke sini. Di sini ada email, setiap semua yang dilakukan oleh user itu pasti bakal kecatat gitu. Misal saya pindah halaman ke syarat, misal link text ke syarat-syarat gitu, dia ke link. Oke, lama ya, sorry bu, ya itu dah pokoknya. Di sini ada syarat-syarat beasiswanya dan lain-lain. Hampir sama sih, mungkin kita ke list kampus ya, yang langsung ambil datanya gitu dari database gitu kan. Ini ke list kampusnya ini, sini saya ambil datanya itu dari database. Sorry dia nggak responsifnya jelek karena mungkin sebelum kalau kita fullin gini kan lebih enak gitu, tapi dia kecatat ini. Oke, ini ngambilnya dari database bu, ini juga dari database sebenarnya dengan recent review bla 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 tuh. Dia secara dinamis gitu, ini dari profil Universitas Mataramnya misalnya. Ini sih fotonya nih sawah bu, Universitas Mataram itu, dia keling ke sini dengan slug ini. Ini apa yang ada di sini. Boleh kita langsung login aja. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gusde, di mana Selenium itu sendiri, kenapa sih kita pakai Selenium sebagai software testing kami, di mana Selenium ini yang seperti kita tahu itu dia merupakan alat pengujian otomatis yang bersifat open source. Alat ini digunakan untuk automation testing yang dilakukan biasanya nih pada web di berbagai browser dan platform yang berbeda. Selenium itu sebenarnya hampir sama aja sih sama HP Quick, HP Quick, Test Pro, tapi Selenium ini tuh lebih fokus untuk otomatisasi pada aplikasi yang berbasis web. Nah, di BDD sendiri kita kan awalnya itu harus menentukan skenario apa yang kita gunakan pada saat kita mengakses suatu website. Nah, jadi testing ini sendiri dilakukan agar skenario yang kita inginkan itu sesuai dengan website yang telah dikembangkan. Nah, di sini yang pertama, setelah tadi dijelaskan untuk halaman-halaman yang lain oleh Mas Gusde, di sini saya akan menjelaskan di halaman selanjutnya, yaitu halaman login. Dimana pada halaman login di BMB ini sendiri, kita sebagai user tinggal memasukkan saja username yang sudah terdaftar di database tentunya, passwordnya juga. Kita bisa lihat di Selenium testnya itu apakah targetnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini kan kita login sebagai admin, karena di BMB itu ada 2 user. Jadi ada user yaitu mahasiswa PTS-nya, dan ada admin sebagai orang yang menginputkan data-data atau berkas-berkas dari mahasiswa sendiri. Nah, ini dia tampilannya, di mana nanti admin ini sendiri bisa mengedit PTS yang profil PTS yang bekerja sama dengan BMB. Selanjutnya di sini bisa menambah daftar mahasiswa yang diinginkan, di mana daftar mahasiswa ini berupa nama lengkap, biodata dan lain sebagainya. Tentunya juga ada nanti halaman untuk penguploadan KRS maupun KHS. Nah, di admin sendiri juga di sini bisa mengedit berita-berita yang seperti informasi-informasi terbaru yang dilakukan di website BMB sendiri. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat untuk target dari Selenium IDE-nya sudah ditunjukkan bahwa skenarionya itu sudah tepat seperti apa yang user inginkan. Nah, seperti itu tadi skenario yang diinginkan oleh user atau pengguna. Jadi Selenium di sini berguna untuk mengecek apakah dari skenario itu sudah dapat dijalankan atau tidak. Nah, ya mungkin sekian penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kami sendiri juga masih mempelajari tentang Selenium ini sendiri dan tentang bagaimana software testing melalui BDD. Jika ada saran dan komentar, silakan untuk
sematkan di bawah. Terima kasih atas support teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.